Halo semua, kami dari kelompok 9 mata kuliah pengantar kecerdasan buatan A ingin membagikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi AI pada film Passengers. Anggota kelompok kami ada Antonius Indrawardana, Kevin Jonathan Wijaya, Juventus Marcus Gidarwi Handoyo, dan Doni Wijaya. Aplikasi AI pertama yang kami temukan pada film ini adalah sistem autopilot. Secara sederhana, sistem autopilot merupakan sistem yang dapat menggerakkan sebuah kendaraan secara otomatis ke tujuan tertentu tanpa campur tangan manusia. Sistem autopilot ini termasuk dalam cabang AI, yaitu pemrograman otomatis. Sistem ini mengadopsi faktor thinking humanly dan acting rationally, di mana sistem ini dapat melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan baik. Sistem ini juga menerapkan salah satu cabang AI, yaitu Visual Pattern Recognition, dalam memberi input ke sistem dengan cara mengenali objek-objek apa saja yang berada di jalur pergerakannya, sehingga sistem dapat bekerja dengan baik dalam respon input yang didapat dari Visual Pattern Recognition. Seperti contoh pada film, pada saat pesawat luar angkasa ini merespon dengan mengaktifkan shield saat berhadapan dengan meteor yang dimana sistem ini juga dapat memfokuskan daya pada shield saat meteor yang menghadang semakin besar dan semakin banyak. Cara kerja autopilot ini mungkin dapat dikatakan sebagai perkembangan dari GPS yang kita kenal sekarang, di mana kita hanya perlu menentukan tujuan dan sistem ini akan dapat mengantar kita ke tujuan yang telah kita tentukan. Lalu aplikasi AI yang kedua adalah sistem self-repair. Sistem self-repair atau sistem perbaikan otomatis merupakan sistem yang dapat mendeteksi kerusakan secara terperinci dan langsung bertindak untuk membenahi kerusakan tersebut. Sistem self-repair juga dapat berpikir secara rasional dalam menganalisis kerusakan, di mana sistem ini dapat memberikan respon yang sesuai dengan keadaan yang diberikan. Sistem ini juga merupakan percabangan AI, yaitu sistem pemrograman otomatis, karena tidak memerlukan campur tangan manusia dalam mengenali kerusakan yang terjadi. Selain pemrograman otomatis, self-repair juga menerapkan search dalam mencari akar pokok permasalahan yang ada, dan sistem ini nantinya akan menampilkan apa saja kerusakan yang dialami, seberapa parah kerusakan yang terjadi, dan akan berusaha memperbaikinya. Sistem ini juga dapat dikatakan memiliki expert system, di mana mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah yang ada pada pesawat luar angkasa, seperti yang seharusnya dilakukan oleh para ahli. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang teknologi kapsul tidur. Teknologi kapsul tidur adalah suatu teknologi yang dapat berfungsi untuk membuat manusia berhibernasi dan dapat tertidur dalam waktu berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Dan tubuh passenger tersebut yang tidur dalam kapsul tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali sejak dari awal pemberangkatan dari bumi ke planet lain. Nah, pada gambar di samping tersebut yang kami kutip dari film itu, seseorang yang tertidur di kapsul tersebut tidak akan terbangun sampai sistem waktu yang sudah ditentukan oleh teknologi kapsul tersebut. Selanjutnya adalah augmented reality. Augmented reality adalah suatu teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realistis dalam waktu nyata. Seperti contoh di dalam foto di samping tersebut, penumpang passenger tersebut berinteraksi dengan augmented reality. Jadi, apapun yang kita butuhkan, kita bisa langsung tanyakan ke augmented reality, dan augmented reality akan membantu menjawab pertanyaan apa yang kita tanyakan selama mereka masih bisa membantu. Jika kita menanyakan pertanyaan yang di luar sistem dari teknologi augmented reality tersebut, maka maka augmented reality tidak akan menjawab dan dia hanya akan diam. Nah, begitulah sistem teknologi augmented reality. Hologram Communication. Cara kerja aplikasi hologram communication hampir sama dengan augmented reality, di mana seseorang bisa berkomunikasi dengan sistem hologram tersebut. Yang membedakan keduanya yaitu bentuk dimensi. Pada hologram communication hanya bisa berbentuk 2 atau 3 dimensi, sedangkan augmented reality bisa berbentuk lebih dari 3 dimensi. Cabang yang digunakan hologram communication antara lain adalah sistem pakar, expert system, natural language processing, visual pattern recognition, search, dan pengenalan pola. Pengetahuan yang terdapat pada hologram tersebut antara lain pengenalan identitas, pengolahan informasi, dan bahasa manusia.
Berikutnya adalah Healthy Capsule. Kapsul kesehatan merupakan suatu teknologi kesehatan di masa yang akan mendatang, di mana sistem pada teknologi ini berfungsi untuk mengetahui kondisi kesehatan pada tubuh seseorang secara detail, memberitahukan kondisi pasien, dan menindaklanjuti proses medis secara otomatis sesuai bagian mana yang ingin disembuhkan, dengan mencentang pada layar komputer. Cabang pada Healthy Capsule antara lain Bayesian Network, Visual Pattern Recognition, dan Machine Learning. Pengetahuan pada Healthy tersebut antara lain bahasa manusia, analogi tubuh, pemahaman medis, dan pemahaman operasi medis. Hologram sistem informasi. Sistem AI ini berbentuk seperti hologram. Sistem AI bisa memberikan informasi dan membantu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kondisi pesawat saat ini, letak awak lain, dan letak suatu tempat. Pengguna dapat menanyakan apa saja hal-hal yang ingin diketahui. Kemudian, AI akan mencari jawabannya di database yang dimiliki oleh sistem. Jika ada, maka AI akan langsung memberitahu jawabannya. Cabang-cabang AI yang ada. Yang pertama ada speech recognition atau pemahaman ucapan. Pengguna harus berbicara dan ucapan akan ditangkap dan diproses oleh sistem AI. Yang kemudian AI akan mengerti dan dapat memberikan jawaban. Kemudian ada natural language processing atau pengolahan bahasa alami. Karena pengguna dan sistem AI harus saling mengerti dan dapat berkomunikasi dengan bahasa sehari-hari. Contohnya seperti pada film menggunakan bahasa Inggris. Kemudian machine learning. Sistem ini menjalankan program berdasarkan pengalaman yang telah ditanam pada database sistem. Search. Sistem mencari informasi yang dimiliki agar dapat memberikan jawaban atau bantuan kepada pengguna. Neural networks, karena sistem ini bekerja seperti otak manusia yang kompleks dan berisi banyak data dan informasi. Pengetahuan yang ada pada sistem ini adalah sistem informasi manajemen karena memuat berbagai macam informasi dan linguistik komputasi. Kemudian ada vending machine. AI ini memberikan makanan atau minuman sesuai dengan pesanan. Cara penggunaannya adalah, pertama, pengguna melakukan scan tanda pengenal ke layar pada vending machine. Kemudian, pengguna dapat memesan makanan atau minuman yang terdapat pada layar AI dengan cara menyentuhnya. Jika pesanan dapat diakses dan tersedia, maka AI akan mengeluarkan makanan atau minuman sesuai dengan yang dipesan. Cabang-cabang AI yang ada pada aplikasi ini. Pertama ada Visual Pattern Recognition. Pengguna harus meletakkan sidik jari pada layar agar dapat di-scan terlebih dahulu oleh vending machine. Kemudian hasil sidik jari akan dicocokkan dengan database yang dimiliki oleh AI tersebut untuk mengetahui informasi pengguna tersebut apakah terdaftar dan termasuk member atau tidak. Kemudian ada automatic programming. Ketika pengguna sudah memilih makanan atau minuman yang diinginkan, maka program akan berjalan otomatis untuk membuat makanan atau minuman seperti yang sudah dipesan. Expert system, karena sistem pada AI ini bekerja membuat makanan atau minuman seperti seorang ahli memasak. Kemudian pengetahuan yang ada pada aplikasi ini adalah pengolahan pola dan sistem informasi. AI perekam suara dalam tulisan secara otomatis. AI ini akan merekam suara dari pengguna, kemudian langsung mengetiknya dan mengubahnya dalam bentuk tulisan yang tersimpan pada AI tersebut. AI juga dapat menampilkan tulisannya pada layar. Pesan atau tulisan yang tersimpan dalam AI ini seperti surat yang dapat dilihat atau dibaca di kemudian hari. Cabang-cabang AI-nya, yang pertama ada speech recognition. AI harus mengenali suara atau ucapan yang diucapkan oleh pengguna sehingga nantinya bisa diubah dalam bentuk teks. Kemudian natural language processing, aplikasi mempelajari bahasa yang digunakan oleh pengguna sehingga AI dapat mengerti apa yang diucapkan oleh pengguna. Kemudian ada knowledge representation, mengubah perkataan manusia menjadi bentuk yang komputer dapat mengerti. Pengetahuan AI-nya dan linguistik komputasi, sistem adaptif, dan pengolahan pola. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.